Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fa usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qaili fi kitabihil karim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Islah Gegesik rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali di setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat nanti tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh yang kita lakukan. Untuk itu, mengawali khutbah ini kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melakukan semua kewajiban serta meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani ibadah puasa Ramadan. Selama menempuh pelatihan dan pendidikan di bulan Ramadan, kita tidak hanya dididik dan dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pelatihan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita karena telah mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan amal kebaikan lainnya. Di hari raya ini, kita juga semestinya merayakan kelulusan dari pendidikan dan pelatihan di bulan Ramadan, meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari bulan Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Karena sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini, jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa.
Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah kita bermuhasabah, berintrospeksi melihat diri sendiri. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari ini, di hari raya Idul Fitri ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan tiada lain adalah bulan yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan sesama hamba Allah, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba Allah dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjalani pelatihan dan pendidikan di bulan Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai macam pelajaran yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah atau pelantara bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, keinginan minum, dan keinginan yang lain. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kepada Allah lebih besar daripada kecintaan terhadap diri sendiri. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang ada di bulan Ramadan yaitu ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata hanya karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama di antara kita. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya saja dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Bahkan jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa itu kita tidak lakukan? Karena niat kita berpuasa adalah lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk yang lain. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pelajaran di bulan Ramadan yang ketiga yaitu sabar. Di bulan Ramadan kita dilatih dan didik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita juga belajar sabar, bahkan sabar 3 jenis sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat-sholat fardu maupun yang sunnah, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan keinginan makan, keinginan minum, dan keinginan yang lain, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang tidak seberuntung kita, yang alhamdulillah masih bisa makan dan lain sebagainya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pelajaran di bulan puasa yang keempat adalah mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan dalam berbagai bentuknya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah.
Pelajaran selanjutnya yang kelima yaitu menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa Allahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pelajaran yang keenam yaitu mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Jamaah rahimakumullah, pelajaran di bulan Ramadan yang berikutnya atau yang ketujuh yaitu menjaga persatuan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Bulan Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah. Salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama, berbagi takjil di jalan, i'tikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati dengan hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antara jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah atau perantara yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedelapan, menyambung dan mengokohkan tali silaturahmi. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu yang diambil dari agama Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahmi pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara biasanya berbagi makanan dan lainnya kepada kerabat dan sanak saudara. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari sekian banyak pelajaran, barangkali yang terakhir yang kesembilan, mengingat kematian dan kehidupan di akhirat. Ada juga tradisi baik yang bisa kita dilakukan di bulan Ramadan, yaitu ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Zuru kuburo fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari bulan Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Jika 9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa serta pribadi yang memiliki ciri-ciri dari ke-9 pelajaran yang ada di bulan Ramadan. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah,
kita telah menjadi hamba yang diridhoi Allah, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran di bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi umur panjang sehingga bisa bertemu di Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihil mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fausikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام واتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمة واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi